Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis 7 Agustus 2025 kita dapat kembali hadir di kajian tadabbur di kisah Nabi Musa alaihi salam dan Al-Khadir. Masya Allah kita terus memperdalam apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan Al-Khadir. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menggalinya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk menuntut ilmu kepada Al-Khadir. Kita sedang membahas ayat yang ke-66 dari surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, qala lahu Musa. Berkatalah. Siapa yang berkata? Musa. Lahu, kepadanya, kepada Al-Khadir, kepada abdin salih, seorang hamba yang salih, yaitu Al-Khadir. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Al-Khadir, hal attabi'uka, hal, apakah, boleh, attabi'uka, aku mengikutimu. Apakah aku boleh mengikutimu? Ala an tu'allimani, dengan syarat, ala dengan syarat an tu'allimani, engkau mengajariku atau mengajarkan kepadaku mimma, dari sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Ya, agar menjadi rusydah, petunjuk, bimbingan. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan keinginan beliau kepada Al-Khadir untuk menuntut ilmu. Di sini kita bisa belajar adab terhadap guru. Adab menyampaikan keinginan, niatan, dan tekad kepada guru. Qala lahu Musa, Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka. Hal attabi'uka. Attabi'u berbeda dengan atba'u. Atba'u sekadar mengikut. Attabi'u mengikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh dan penuh komitmen. Attabi'u mengikuti artinya konsekuensi, komitmen untuk setia, attabi'u. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ini, hal attabi'uka,
ini menunjukkan keseriusan Nabi Musa alaihissalam. Keseriusan untuk mengikuti Al-Khadir. Keseriusan Nabi Musa alaihissalam untuk taat, patuh tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Al-Khadir. Ala an tu'allimani. Ala, kata ala di sini menunjukkan bagaimana hendaknya komitmen dengan syarat. Dengan syarat an tu'allimani, engkau mengajariku. Tu'allimani, tu'allima, engkau mengajari, kemudian ni, ini aslinya ada ya di akhir. Ya si pembicara. Tu'allima, kata kerja. Engkau mengajari. Ku, objeknya, dihubungkan dengan nun al-wiqayah. Jadi di sini yang muncul nun ini namanya nun al-wiqayah. Nun wiqayah itu muncul. Menghubungkan kata kerja dengan kata ganti ku. Tu'allimani. Aslinya tu'allimani, ada ya-nya. Yang dalam hal ini dihapus, diwakilkan kepada kasroh di nun al-wiqayah. Tu'allimani, engkau mengajariku. Kalimat ini, ala an tu'allimani, menunjukkan pengakuan Nabi Musa alaihissalam terhadap keahlian Al-Khadir, terhadap skill yang dimiliki oleh Al-Khadir. Mengakui akan keguruan Al-Khadir. Mengakui bagaimana ilmu yang dimiliki oleh Al-Khadir. Maka antu'allimani, ini adalah statement pengakuan kemampuan Al-Khadir untuk menjadi guru, untuk menjadi pembimbing karena keluasan ilmu yang dimiliki. Ala antu'allimani. Berbeda halnya ketika kalimat ini diubah menjadi ala an ata'allama, agar aku belajar kepadamu. Kalau diungkapkan dengan agar aku belajar kepadamu, anta'allama minka misalnya, agar aku belajar kepadamu, maka di sini muncullah keakuan seorang murid. Dan menunjukkan bahwa si murid ini yang punya semangat. Jadi tampak kekurang tawaduan ketika mengungkapkan aku ingin belajar. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak mengungkapkan itu, tapi dengan komitmen engkau mengajariku. Perhatikan, jadi ini kalimat sekilas mungkin biasa, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat-kalimat ini mengungkapkan bagaimana isi hati Nabi Musa alaihissalam, mengungkap hal yang ada di batin Nabi Musa alaihissalam, mengungkap bagaimana tawadhu' dan adab Nabi Musa alaihissalam. Mungkin dalam bahasa sehari-hari kita sering mengatakan, aku ingin belajar kepadamu. Padahal kalimat ini boleh jadi ada keakuan. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam kita ketahui seorang Nabi yang tawadhu', belajar kepada orang yang tidak terkenal seperti beliau, belajar kepada orang yang secara popularitas di bawah Nabi Musa alaihissalam. Ini ketawaduan Nabi Musa alaihissalam sangat luar biasa. Maka ditunjukkan di sini ketika beliau mengatakan ala an tu'allimani. Ditambah lagi mimma ulimta, dari sebagian, mimma dari sebagian. Min, ini kan mimma berasal dari kata min ditambah dengan ma. Min litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Sebagian dari apa-apa yang ulimta, diajarkan kepadamu, atau telah engkau raih ilmunya, telah diberikan kepadamu ilmunya. Mimma ulimta. Kalimat mimma ulimta menunjukkan bahwa sebagai murid belum tentu atau kemungkinan besar tidak bisa menyerap ilmu guru secara keseluruhan.
Di sini tampak juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam menunjukkan tawaduk juga, kerendah hatian beliau, bahwa ilmu yang engkau miliki itu tidak sepenuhnya bisa aku serap semuanya. Maka yang diungkapkan mimma ulimta rusda, mimma ulimta. Di satu sisi menunjukkan bahwa si murid ini, Nabi Musa alaihissalam, tidak mampu untuk menyerap secara keseluruhan. Di sisi yang lain menunjukkan bagaimana keluasan ilmu yang dimiliki oleh guru. Maka dia katakan, mungkin sebagian saja yang bisa diserap, mungkin sebagian saja yang bisa dia pelajari. Ilmu yang dimiliki oleh guru jauh lebih banyak dibandingkan dengan ilmu seorang murid ini. Dan dari situ ia tunjukkan tujuan belajar itu adalah untuk mendapat bimbingan, mendapat rusyd, mendapat petunjuk. Sehingga dengan ilmu itu teranglah jalan di depan. Jadi bukan untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan gaya-gayaan, bukan tujuan supaya tampak sebagai orang yang hebat, bukan tujuan duniawi, tapi dari ilmu itu mendapatkan rusyd, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa poin penting dari ayat qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kita akan baca bagaimana para ulama kita semuanya menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari tafsir-tafsir mereka dan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika ma kunna nabgh." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada seorang pemuda yang mendampingi beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kalimat Nabi Musa alaihissalam dengan menghikayatkan, mengisahkan bahwa Nabi Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabgh." Ketika ternyata sudah lewat dari Majma' al-Bahrain, titik temu antar dua lautan yang sebenarnya menjadi tujuan, maka Nabi Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabgh." Itu sebenarnya tempat yang menjadi tujuan kita, tempat yang kita harapkan untuk kita kunjungi. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Yusha ibn Nun, pun kembali dengan berjalan menyusuri bekas-bekas tapak kaki mereka, jejak-jejak langkah mereka berdua. Ala atharihima qasasa. Qala faraja'a, keduanya kembali. Faraja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila sakhrah. Allah katakan faraja'a, mereka berdua pun kembali, yaqussani, berjalan dengan teliti, meniti jejak-jejak yang mereka telah lalui. Yaqussani atharahuma hatta intahaya, hingga mereka pun berakhir di sebuah batu besar. Fa idza rajulun musajjin bi thawbin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan pakaian lengkapnya. Fa sallama alaihi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengucapkan salam kepada Al-Khadir. Faqala Al-Khadir, maka Al-Khadir mengatakan, "Wa anna bi ardikas salam." Al-Khadir keheranan karena ternyata di situ ada orang yang mengucapkan salam. Suatu kondisi yang menakjubkan bagi Al-Khadir. Qala, Nabi Musa alaihissalam pun mengenalkan diri beliau. Ana Musa, aku ini Musa. Sebagaimana yang telah kita bahas di awal-awal pembahasan kisah ini dalam hadis Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam mengenalkan diri. Ana Musa. Qala Al-Khadir pun menimpali Musa Bani Israel. Ini Musa-nya Bani Israel yang diutus kepada
anak keturunan Israel Yaqub alaihissalam? Qala na'am. Nabi Musa pun menjawab, na'am. Ataituka litu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Aku datang kepadamu, aku mendatangimu agar engkau mengajariku sebagian yang telah engkau kuasai ilmunya. Sebagian ilmu yang telah engkau raih agar aku mendapatkan rusyd, mendapatkan petunjuk. Demikian Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim di jilid kelima halaman 175 menjelaskan ayat ini. Kemudian di At-Tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-66 ini maknanya qala Musa lil Khadir alaihi wassalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Al-Khadir, semoga Allah berikan keselamatan kepada mereka berdua, alaihi wassalam, pada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Al-Khadir. Ba'da anil taqaya, setelah mereka keduanya bertemu, hal attabi'uka, apakah aku boleh untuk mengikutimu? Maknanya hal ta'zanu li fi musahabatika wattiba'ika, apakah engkau mengizinkan aku untuk mendampingimu, menemanimu, menyertaimu, musahabah, bersahabat, mendampingi, berteman, wattiba'ika, dan mengikutimu, bisyart, dengan syarat. Tadi ala ini maknanya syarat, dengan syarat antu'allimani minal ilmi. Dengan syarat, komitmen kita adalah engkau mengajariku minal ilmi, sebagian ilmu. Tadi disebutkan, kita sudah jelas bahwa mimma tadi untuk menunjukkan sebagian, minal ilmi. Alladzi 'allamaka Allahu iyyahu, yang telah Allah ajarkan kepadamu. Yang Allah telah mengajarkan ilmu itu kepadamu. Syai'an astarshiduhu bihi fi hayati, yang merupakan suatu syai'an, suatu yang artashidu bihi, dengan ilmu itu aku berharap akan petunjuk dan bimbingan fi hayati, dalam hidupku. Wa usiba bihil khaira fi dini, dan aku berharap pula akan mendapat kebaikan dalam agamaku. Ini Syekh Tantawi menjelaskan tentang makna ayat qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Lalu Syekh Tantawi di tafsir beliau ini, At-Tafsirul Wasit, di halaman 552 jilid ke-8, lanjutan dari kalimat yang sebelumnya, beliau mengatakan, fa anta tara anna Musa alaihi salam qad ra'a fi mukhatabatihi lil Khadir asma alwanil adabil la'iq bil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Baik, Anda lihat, fa anta tara, Anda lihat sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam itu qad ra'a, benar-benar memperhatikan, fi mukhatabatihi, dalam dialog, ungkapan yang disampaikan kepada Al-Khadir, dengan apa? Asma alwan al-adab, dengan bentuk atau rupa atau warna adab yang paling terpuji, asma yang paling tinggi, yang paling berharga, al-la'iq, yang layak disandang, bil anbiya alaihimus salatu wassalam, oleh para anbiya, para nabi, semoga Allah karuniakan salawat dan salam kepada mereka. Haitsu khatabahu bi sighatil istifham, di mana Nabi Musa alaihissalam itu berbicara kepada Al-Khadir, khatabahu, mengkhitab, mengajak bicara, berdialog kepada Khadir itu bisighatil istifham, dengan pola kalimat tanya. Hal,
Kan gitu ya. Hal. Apakah adalah alat talattuf yang menunjukkan betapa lembutnya kalimat itu. Hal attabi'uka. Nah, gitu. Wa haitsu anzala nafsahu minhu manzilatal muta'allim minal mu'allim. Yang pertama tadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dengan kalimat pertanyaan menunjukkan talattuf, bagaimana kelembutan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana sopan santun Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau menyampaikan dengan pola kalimat dan cara berbicara yang paling laik untuk disandang sebagai nabi. Haitsu anzala nafsahu. Yang berikutnya lagi wa haitsu, dan di mana lagi Nabi Musa alaihissalam memposisikan dirinya, mendudukkan diri beliau di hadapan Al-Khadir, itu manzilatal muta'allim, pada manzilah, pada kedudukan, pada posisi al-muta'allim, pembelajar, penuntut ilmu di hadapan mu'allim, pengajar, guru, orang yang berilmu, al-mu'allim yang mengajar. Itu yang kedua. Nabi Musa alaihissalam mendudukkan beliau sebagai murid di hadapan seorang guru dengan adab yang sangat mulia. Wa haitsu sta'dzanahu fi ayyakuna tabi'an lahu. Juga sisi yang lainnya bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ista'dzan. Isti'dzan itu minta izin. Hal attabi'uka. Fi, apa izinnya itu? Ayyakuna tabi'an lahu. Agar jadi followernya. Bukan sekadar follower sih, agar beliau menjadi seorang yang mengikuti apapun yang jadi kebiasaan, yang jadi wejangan, yang jadi keteladanan. Baik. Liyata'allama minhu ar-rusyda wal khair. Dari situ, Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disampaikan oleh Syekh Tantawi ini, liyata'allama, agar beliau belajar dari Al-Khadir tentang ar-rusyd wal khair. Ar-rusyd itu petunjuk, al-khair kebaikan dan kebajikan. Demikian Syekh Tantawi menyampaikan dalam At-Tafsirul Wasit.